Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bapak Tio di channel Rasa Hidup ya. Mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy, tapi hanya nyampe di office boy dan langsung dipecat gara-gara minta penyesuaian tarif gitu kan. Nah, setelah berkelana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber gitu kan. Mohon doa supaya channel ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya saja, tapi bermanfaat untuk kita semua, untuk manusia, alam semesta gitu, dan untuk segala macam jagat raya dan yang ada di dalamnya gitu ya, begitu. Amin amin ya rabbal alamin gitu ya. Nah, pada episode kali ini kita akan tampilkan ini aplikasi gitu. Aplikasi kalkulus diferensial. Nah, mungkin bagi yang belum pernah mendengar itu asing ya gitu kan. Apa itu kalkulus diferensial? Tapi buat yang mahasiswa atau anak-anak SMA atau yang sederajat ya, itu kelas berapa tuh? Kelas 12 ya. Kelas 12 itu sudah menerima materi kalkulus ya, baik itu diferensial maupun integral gitu. Nah, sekarang saya bahas yang khusus bagian kalkulus diferensial. Jadi aplikasinya supaya kita paham, oh ternyata selama ini saya belajar ini tidak sia-sia gitu ya, kepake ilmunya gitu, nggak cuman di perguruan tinggi tapi dalam atau di kampus atau di sekolah, tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata bisa dipakai gitu kan. Jadi di sini materinya tentang aplikasi ya, aplikasi kalkulus, namanya sih kerennya kalkulus diferensial ya. Integral ya. Pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalkulus itu ada dua, ada yang diferensial, ada yang integral ya. Jadi diferensial itu sifatnya turunan, nah kalau integral itu sifatnya tanjakan. Tapi kalau di sekolah jarang menyebut tanjakan, mereka nyebutnya integral aja ya. Kalau saya lebih cenderung menyebutnya itu tanjakan, karena tanjakan lawannya kan turunan. Nah, sedangkan diferensial itu sering disebut turunan gitu kan. Nah, pada kali ini materinya tentang diferensial ya. Jadi kalkulus diferensial pada kehidupan sehari-hari gitu kan. Emang bisa ya. Di sini studi kasus ya, studi kasus. Jadi jelas. Ya, ini studi kasus tentang yang terbaru ya. Jadi pada saat ini kan yang lagi ngetren itu tentang, walaupun sudah mulai mereda ya, pasien COVID-19 ya. Jadi tentang COVID-19 ya. Nah, pada saat ini itu pemerintah seluruh dunia ya. Nah, tidak terkecuali di Indonesia ya. Jadi pemerintah di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia itu sedang walaupun sudah tidak fatal seperti dulu, tapi mereka tetap siaga gitu, karena di beberapa negara, jadi tidak semua tapi di beberapa negara, nah termasuk salah satunya di Indonesia itu ternyata berkembang suatu virus COVID-19 varian baru ya, virus COVID-19 varian baru, dan itu ahli-ahli ini atau WHO ya, WHO memberikan nama virusnya ini diberi nama oleh WHO. Jadi WHO itu bukan WHO siapa bahasa Inggris, bukan. Jadi di sini Badan Kesehatan Dunia Internasional yang didirikan oleh PBB. Nah, itu WHO dia menemukan suatu varian baru COVID-19 ya. Nah, mereka beri nama varian barunya ini, namanya itu ARC, namanya rada susah ya, Arcturus ya. Arcturus ya. Arcturus atau lebih sering disebut juga sebagai Omicron ya. Omicron XBB itu namanya, aneh. XBB 1,16. Nah, ini data terbaru di ini sahabat Rasa Hidup Alesara bisa cek di Google atau di channel resmi WHO ya. Jadi channel resmi WHO itu varian baru COVID-19 itu namanya ARC, Arcturus alias Omicron XBB 1.16 gitu kan. Nah, ini varian ini sudah mulai masuk ke beberapa negara ya, salah satunya Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia
dalam hal ini Presiden Jokowi itu merasa perlu secara serius untuk menangani ini supaya tidak menjalar lebih luas lagi, supaya tidak lebih ganas lagi gitu kan. Nah, jadi untuk mengatasi ini, jadi Presiden Jokowi dia mengundang ahli ya, mengundang ahli matematika, jadi profesor ya, ahli matematika profesor ya, profesor. Jadi profesor matematika dan profesor profesor virologis. Nah, namanya sepertinya baru terdengar, virologis, virologis ya. Profesor virologis. Apa itu virologis? Jadi virologis itu virologi dulu, virologi. Jadi virologi ilmu yang mempelajari tentang virus ya. Virus, kemudian sebab-sebabnya gitu ya. Terus plus cara menyembuhkan ya. Jadi cara menyembuhkan. Jadi kalau belajar tapi nggak bisa nyembuhin itu belum virologi. Jadi virologi itu semua. Jadi definisi virus baru, kemudian penyebabnya kenapa, terus cara membasminya gitu. Cara membasmi virus. Nah itu bagaimana? Nah itu virologi, ilmu. Nah sedangkan orang yang mempelajari virologi, jadi orang yang mempelajari cara bagaimana virus itu bisa diberantas gitu ya. Nah itu tinggal nambahin ST di sini, virologi tambahkan lagi ST. Nah gitu. Jadi virologi ilmunya, sedangkan orangnya jadi tinggal ditambahkan ST. Virologis itu orangnya gitu, orang yang mempelajari virologi. Nah gitu ya. Nah, jadi orang yang mempelajari virologi, dan biasanya ini sudah bergelar profesor, karena kalau masih S1 S2 dia masih rada bingung. Jadi di sini biasanya yang dikasih kehormatan bergelar virologis itu seorang profesor gitu ya, tidak hanya S1 S2. Jadi begitu ya. Jadi ahli matematika, profesor matematika dan profesor virologis itu diundang oleh Presiden Jokowi untuk menangani virus varian baru COVID-19 yang bernama Omicron XBB 116, dan ini sudah dipastikan oleh WHO ini sangat berbahaya, lebih patologi. Jadi patologi itu sifatnya merusak ya. Jadi merusak kehidupan manusia, terutama sel-sel tubuh ya. Jadi yang terkena COVID ini katanya lebih cepat, lebih berbahaya karena lebih cepat merusak sel-sel tubuh manusia. Nah, jadi itu maksudnya bersifat patologi. Jadi presiden dan beberapa pemimpin dunia juga merasa perlu untuk segera mempelajari bagaimana cara menangani virus ini gitu ya. Di sini diundang oleh Presiden Jokowi itu profesor matematika dan profesor virologis itu tadi ya. Nah, mereka diberi kehormatan untuk mempelajari dan menangani virus yang pada intinya itu supaya bisa diberantas gitu kan. Nah, setelah ahli matematika dan ahli virologis ini bergabung, jadi profesor MTK dan profesor virologis ini bergabung, nah, mereka menemukan ya ciri-ciri virus ini sebagai berikut ya. Jadi setelah dipelajari dengan secara seksama oleh kedua pakar ini, jadi mereka menyimpulkan bahwa laju pertambahan virus itu ya, jadi laju pertambahan atau pertumbuhan sama aja, laju pertumbuhan Omicron ini, laju pertumbuhan Omicron XBB 116 ya, itu sama dengan sini ya, sama dengan 100 dikurang 100 ditambah 2T ya, 100 ditambah 2T dikurang 10T kuadrat ya. Jadi 100 ditambah 2T dikurang 10T kuadrat. Nah, ini satuannya juta ya, karena virus itu kan jumlahnya banyak. Jadi laju pertumbuhannya 100 plus 2T min 10T kuadrat juta virus ya, juta virus. Nah, T-nya itu T-nya itu adalah waktu ya. Waktu yang diperlukan virus, waktu untuk berkembang biak.
atau membelah diri, sama dia berkembang biak atau membelah diri. Jadi waktu yang diperlukan virus virus Omicron ini XBB.1.16 untuk berkembang biak atau membelah diri menjadi lebih banyak. Nah, satuannya hari. Nah, gitu. Jadi 100 plus 2T min 10T kuadrat. T-nya itu waktu yang diperlukan untuk berkembang biak dalam waktu hari. Nah, ini 100 plus 2T min 10T kuadrat ini dihitung oleh dua pakar itu dari sejak detik atau detik pertama virus itu menginfeksi tubuh manusia, terutama lewat jalur pernapasan. Jadi begitu ada virus Omicron XBB.1.16 ini masuk ke badan manusia lewat jalur pernapasan. Nah, detik pertama mereka menginfeksi tubuh itu, nah baru mulai dihitung. Nah, itu perkembangannya seperti ini 100 plus 2T min 10T kuadrat. T-nya waktu untuk berkembang bagi virus dalam satuan hari. Nah, gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain diketahui pula ternyata untuk membunuh ini diperlukan vaksin. Nah, setelah diteliti ditemukan vaksin dan itu vaksinnya ini efektif Pak. Vaksin virus Omicron ini efektif. Jadi efektif itu dia mampu membunuh virus Omicron baru ini secara maksimal. Jadi hampir semua gitu Jadi masih ada beberapa yang bertahan, tapi secara keseluruhan dia paling banyak itu efektif saat jadi vaksin vaksin efektif saat laju virus ini mencapai pertumbuhan maksimum. Nah, gitu Nah, supaya ada gambaran, jadi misalnya gini kalau saya bikin grafik gini ini begini grafiknya Nah, kira-kira gini. Nah, ini jumlah virus Ini jumlah virus, ini waktu T waktu. Kebaca. Nah, jadi gitu. Jadi di sini makin besar waktunya jumlah virusnya maksimum, tapi makin lama jumlah virusnya menurun. Jadi ditanya laju virus itu mencapai maksimum pertumbuhan maksimum. Jadi pertumbuhan maksimum di sini. Jadi sebelum ini dia pertumbuhannya masih nambah. Nah, terus setelah ke sini dia menurun. Jadi yang maksimal di sini nih. Kalau jadi tadi 100 plus 2T min 10T kuadrat kelihatan Nah, 100 plus 2T min 10T kuadrat kalau dibuat suatu grafik kira-kira seperti ini. Nah, dia mencapai maksimum itu di sini Nah, gitu. Jadi efektif saat laju virus mencapai pertumbuhan maksimum segini seperti itu. Nah, jadi solusinya adalah supaya virus itu dapat dibasmi itu kita tunggu sampai virusnya maksimum. Karena kalau virusnya belum maksimum, misalnya dibunuh, nanti dia masih ada lagi, dibunuh masih ada lagi. Jadi tunggu sampai maksimum. Nah, itu di sini. Nah, ketika sudah mencapai maksimum, dikasih vaksin. Nah, itu yang modar gitu kan virusnya gara-gara vaksin itu lebih banyak dan itu sisanya tinggal 1% kurang gitu. Jadi itu aman gitu Kalau 1%. Kalau 1% kurang itu antibodi kita itu sudah diteliti sanggup menangkal virus. Tapi kalau sudah maksimal kayak tadi, apalagi jumlahnya jutaan, itu antibodi kita kewalahan, jadi harus minta bantuan. Nah, di sini dibantu oleh vaksin gitu Nah, itu jumlahnya seperti ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya itu kan pertanyaannya adalah di sini jika pasien terinfeksi jika pasien terinfeksi virus Omicron ini, virus Omicron 1.16 ini, terinfeksi virus Omicron 1.16 ini pada pukul 7.00 WIB, pada pukul 7.00 WIB. Nah, itu pertanyaannya pukul berapa vaksin harus diberikan agar efektif Jadi agar efektif. Jadi maksudnya efektif tadi virusnya itu banyak yang modar gitu. Jadi vaksin harus diberikan agar efektif. Jadi dalam kurung virus banyak yang
terbunuh gitu kan. Serem nih gitu kan, bunuh. Nah kalau bunuh itu katanya dosa, tapi kalau yang dibunuh virus wajib gitu. Jadi virus banyak yang terbunuh ya, itu. Kapan itu waktunya gitu kan? Jika terindikasi bahwa pasien itu terkena pada pukul 7 gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kedua, jadi solusi kedua, pada saat vaksin diberikan berapa jumlah virus Omikron tadi ya, Omikron XBB 116 gitu ya. Jadi pada saat vaksin diberikan berapa jumlah virus Omikron XBB 116. Jadi dengan mengetahui jumlah Omikron, jadi kita tahu seberapa juta virus dapat dibasmi oleh vaksin ini gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk menjawab soal ini itu diperlukan pengetahuan yang tadi yang saya jelaskan di awal, itu namanya kalkulus diferensial ya. Jadi dibutuhkan pengetahuan tentang kalkulus diferensial. Oke, di sini ya. Nah, jadi rumus turunan itu, jika ada satu rumus turunan gini ya, persamaannya misalnya Y sama dengan A X pangkat Y sama X kuadrat Y pangkat B, misalnya gini, Y sama dengan A dikali X pangkat B ya, kemudian plus C misalnya kan, dimana A dan C itu suatu konstanta, jadi bukan variabel. Kalau variabel ini X variabel, kemudian B ini pangkat, jadi nilainya biasanya bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian A-nya ini juga suatu konstanta, bisa bilangan bulat atau bilangan pecahan. Ya, jadi seperti ini. Maka kalau ditanya turunan, jadi biasanya dilambangkan oleh Y aksen ya, Y aksen atau turunan, yang ini disebut diferensiasi ya, diferensiasi atau turunan. Nah, itu sama dengan, jadi A dikali B dikali, terus di sini B-nya min 1 ya. Jadi A dikali B, ini X gini deh. Nah, gitu. Jadi A dikali B dikali X pangkat B min 1. Jadi B-nya dikalikan A menjadi AB, kemudian pangkat B-nya ini dikurangin 1. Nah, gitu. Nah, ini dengan cara yang sama juga sama, ditambah C dikali, nah ini kan kalau X doang berarti kan ini sebenarnya X pangkat 1 ya, X doang nih X pangkat 1, jadi C dikali 1 itu C, kemudian X pangkat, nah 1 dikurang 1 ya, 1 dikurang 1. Nah, jadi di sini hasilnya ABX pangkat B min 1 ditambah, nah ini 1 dikurang 1 0 ya, jadi X pangkat 0. Nah, semua angka jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi C dikali X pangkat 0. Jadi X pangkat 0. Nah, semua angka dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi X pangkat 0 ya juga 1. 1 dikali C ya hasilnya C ya. Jadi di sini ABX pangkat B min 1 plus C. Nah, gini ya. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya di sini A, B, C, D. Ada lagi konstanta D ya. Nah, kalau suatu D tidak ada variabel, di sini kan variabelnya X, tidak ada variabel X, jadi suatu konstanta kalau diturunkan tanpa ada variabel X, ini hasilnya 0 ya. Jadi D diturunkan 0. Nah, ditambah 0 ya. Jadi D diturunkan 0. Jadi plus C plus 0. Ya udah, 0 tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya tetap sama seperti ini. Oke. Nah, kita langsung ke soal biar tidak terlalu membingungkan ya. Oke. Nah, tadi dari soal itu 100 plus 2T. Jadi soalnya itu V, laju pertumbuhan virus ya. V sama dengan 100 plus 2T dikurang 10T kuadrat gitu kan. Ini rumusnya. Nah, kemudian ditanya supaya vaksin harus diberikan agar efektif. Jadi supaya ketahuan virus banyak yang terbunuh gitu kan. Nah, tadi dari informasi dari dua pakar MTK dan pakar virologi itu diterangkan bahwa efektif ya,
virus akan efektif terbunuh pada saat laju pertumbuhannya mencapai maksimum. Nah, pertumbuhan maksimum itu dicapai ya, jika V aksennya 0. Jadi jika turunan pertamanya atau V aksennya sama dengan 0, maka ini vaksin akan efektif ya. Jadi V aksen sepenuh akan efektif gitu ya. Jadi vaksin akan mencapai pertumbuhan virus mencapai maksimum itu jika turunan pertamanya 0. Disinilah akan ketahuan bahwa efektif ya. Jadi efektif pada saat turunan pertamanya 0. Nah, V aksen sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Jadi tadi turunannya itu A dikali X pangkat B. Jadi caranya tadi sudah dikasih tahu kalau suatu konstanta itu jika diturunkan, di sini kan 100, di sini variabelnya T ya, di sini T-nya tidak ada. Jadi kalau T tidak ada berarti ini kita masukkan ke dalam konstanta. Nah, suatu konstanta diturunkan hasilnya 0. Jadi 100 diturunkan itu hasilnya 0. Saya tulis lengkap dulu biar nggak bingung. Nah, kemudian 2T. Nah, suatu pangkat kayak 2T kita bisa tulis 2 pangkat 1 gitu ya. Nah, kalau diturunkan berarti tadi kan caranya nih ya, 2 dikali 1 ya. Jadi pangkatnya itu 1, jadi 2 dikali 1. 2 dikali 1 itu 2. Kemudian ini dikurangin 1 kan. Jadi 1 dikurang 1 itu 0 ya. Jadi di sini 2 dikali T, nah itu ya, pangkat 1. Nah, terus dikurang 10, terus dipangkatkan 2 ya. Jadi 10 dikali 2. 10 dikali 2 kemudian dikali, nah ini dikurangin 1. Nah gitu ya. Jadi dikalikan kemudian dikurangin 1, dikurangin 1. Ini juga sama, dikalikan 2 kali 1 terus dikurangin 1. Nah ini hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Nah ini 1 dikurang 1 0. Nah T pangkat 0. Nah suatu angka berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi T pangkat 0 hasilnya 1. 1 dikali 2 itu hasilnya 2. Dikurang, nah 10 dikali 2 20 dikali, nah 2 dikurang 1, 2 dikurang 1 1, jadi T pangkat 1. T pangkat 1 itu berarti ya T. Jadi gini ya. Nah, jadi V aksen sama dengan 0. Nah di sini hasilnya tadi 2 dikurang 20T. Nah ini kita buat sama dengan 0 ya. Jadi 2 dikurang 20T sama dengan 0. Nah ini berarti 2 kita geser ke sini. Nah gitu ya. Jadi angka suatu angka baik positif maupun negatif kalau digeser melewati tanda sama dengan itu tandanya berubah ya. Yang plus jadi min, min jadi plus. Di sini kan min. Nah, digeser ke kanan berarti menjadi plus. Nah, kalau plus tidak perlu ditulis. Jadi langsung 20. Jadi duanya tetap karena dia tidak mengubah tanda karena tetap di sebelah kiri. Nah, ini digeser ke kanan. Jadi ini berubah. 2 sama dengan 20T. Nah, 20 dikali berapa supaya jadi 2? Nah, sahabat Rasido pasti bisa ngitung ya. Jadi 2 ini digeser ke sini per 20. Nah, ini hasilnya 0,1. Nah, tadi waktunya itu hari ya, waktu yang diperlukan untuk berkembang biak satuannya hari. Jadi di sini T-nya adalah 0,1 hari. 0,1 hari, kita tahu 1 hari itu 24 jam. Jadi 0,1 dikali 24. 0,1 dikali 24 jam. Nah, hasilnya adalah 2,4 jam. 2,4 jam itu berarti sekitar 2 jam 0,4. Jadi 0,4 di 1 jam itu 60 menit ya. Jadi 0,4 dikali 60 itu 6 kali 4. Nah, 24 ya. Nah, jadi 0,4 jam itu 0,4 dikali 1 jam 60. 0,4 dikali 60. Nah, hasilnya 24 menit. Nah, ini ya. Jadi waktu yang diperlukan supaya efektif yaitu kita tunggu pada saat perkembangannya maksimum, yaitu di ini 2 jam 24 menit. Nah, tadi kan pasien terindikasi terkena virus Omicron 116 itu pada pukul 7.00 ya. Jadi terus pertanyaan, jadi pukul berapa supaya vaksin bisa diberikan? Ya udah tinggal dijumlah aja. Kan tadi efektifnya setelah 2 jam. Jadi 2 jam 24 menit ditambah pukul 7. Jadi vaksin diberikan pada pukul, nah ini tadi ya, pada pukul 7.00 ditambah ini 2 jam, ditambah 2 jam 24 menit. Nah, jadi sekitar 7 tambah 2 9 ya. Jadi pukul 9 lewat 24 menit. Jadi jika terinfeksi virusnya pukul 7.00 maka
supaya cepat sembuh gitu kan. Nah, itu harus jadi begitu kena vaksin jangan langsung dikasih begitu kena virus jangan langsung dikena vaksin. Memang bisa tapi yang terbunuh itu sedikit. Jadi efeknya juga kurang manjur karena itu virus masih terus berkembang biak. Jadi tunggu dia sampai maksimum. Memang resikonya dia agak sedikit menderita gitu ya. Tapi setelah itu dipastikan sembuh gitu kan. Atau paling tidak 99% mendekati sembuh. Nah, itu setelah 2 jam. Jadi 7.00 ditambah 2 jam 24 menit yaitu pukul 9:24. Nah, jadi pukul 9:24. Nah, ini vaksin harus diberikan ya supaya pertumbuhannya maksimal dan bisa dibasmi ya, secara efektif ya. Seperti itu. Oke, itu jadi vaksin bisa diberikan pada pukul 9:24. Nah, kemudian yang kedua, pada saat vaksin diberikan itu berapa jumlah virus Omicron XBB 1.16 yang baru. Jadi pada saat virus diberikan itu tadi kan T-nya adalah 0,1 hari ya. Jadi pada saat diberikan itu T-nya 0,1 hari ini ya. Nah, jadi ya udah tinggal dimasukkan nih persamaan T sama dengan 0,1 hari ini ke persamaan virus tadi ya. 100 plus 2T min 10T kuadrat. Ya, jadi di sini ya. Jadi 100 plus 2T dikurang 10T kuadrat. Nah, tadi kan persamaannya gitu. Terus T-nya itu 0,1 ya. Jadi 100 ditambah 2 dikali 0,1 dikurang 10 dikali 0,1 kuadrat. Nah, itu kalau sahabat rasa hidup hitung, itu hasilnya tadi sekitar 100, saya percepat ya, 100,1 ya. Nanti 2 dikali 0,1 itu 0,2, 0,1 kuadrat itu 0,01, 0,01 dikali 10, 0,1. Jadi 0,2 dikurang 0,1 itu hasilnya 0,1. 0,1 ditambah 100 jadi 100,1. Nah, ingat satuannya juta virus ya. Jadi bukan cuma 100 virus kok berbahaya. Jadi ini tadi satuannya juta virus karena virus itu kecil-kecil ya. Jadi 100,1 juta virus. Nah, jadi pada saat virus berkembang biak mencapai maksimum itu jumlahnya 100,1 juta virus Omicron XBB 1,116. Dan inilah jumlah virus yang dapat dibasmi dengan menggunakan vaksin gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi jumlah virus yang dibasmi itu sebesar 100,1 juta virus Omicron XBB 1,16 virus itu bisa dibasmi gitu kan. Nah, demikian penerapan kalkulus diferensial pada kehidupan sehari utamanya kepada studi kasus COVID-19 ya. Jadi sekarang kita sadar ya bahwa ternyata pengetahuan kita akan kalkulus, atau bagi yang misalnya benci kalkulus mulai sekarang yuk kita belajar kalkulus supaya bisa diterapkan karena ini efektif ya. Terbukti bisa menekan virus, dan nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh yang lain yang supaya kalkulus itu benar-benar berguna tidak hanya untuk pembasmian virus tapi untuk menghitung yang lain, misalnya pertumbuhan akar, pertumbuhan batang gitu kan, seperti itu ya. Sementara seperti ini. Nah, mudah-mudahan paham. Materi ini saya rancang supaya mudah dipahami, tapi seandainya masih bingung silakan kritik, saran, dan pertanyaan-pertanyaan itu dilayangkan ke kolom komentar, disertai like, script, sama lonceng gitu, dan di-share ke teman-teman kalau menurut sahabat rasa hidup alias ini bermanfaat. Jika tidak, kirim kritik dasaran di kolom komen gitu ya, supaya nanti kita bisa bahas supaya bisa diperbaiki pada episode-episode berikutnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, bagi yang belum paham, ikuti dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau masih bingung juga, itu tadi kritik dan saran di kolom komen, disertai menekan tombol like, script, sama komen dan lonceng supaya kalau ada pembaruan data sahabat Ras Hidup alias Sarah itu tahu lebih dulu ketimbang yang lain, begitu. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, kalau sahabat Rasa Hidup udah ngantuk, silakan lanjutkan. Bagi yang masih semangat gitu, wah ternyata belajar bersama Pak Tio di channel Rasa Hidup itu menarik ya. Nah, itu bisa dilanjutkan ke materi berikutnya ya. Jadi masih di dalam satu episode, bukan di episode berikutnya langsung, supaya yang lagi semangat-semangatnya itu. Bagi yang belum paham tadi, oh Pak Tio jangan dihapus, saya belum sempat belajar.
lihat di episode awal-awal ya. Tadi ketika saya nulis kan tuh belum dihapus tuh. Nah, itu dilihat aja di menit keberapa gitu ya. Jadi jangan ngelihat pada saat dihapusnya. Oke. Kurang bersih. Nah, di sini karena tadi materinya mungkin untuk kalkulus lumayan lumayan berat, jadi saya turunkan intensitasnya ke yang rada pendek. Jadi di sini tentang penggunaan aplikasi deret aritmetika ya. Jadi kalau kemarin tadi belajar aplikasi kalkulus, sekarang aplikasi deret aritmetika itu dalam keseharian. Jadi misalnya ada satu ahli biologi, dia pengen meneliti diameter suatu batang pohon ya. Jadi dia ingin modifikasi ya. Jadi diketahui suatu diameter batang pohon D itu 5 cm, jadi masih kecil banget ya. Nah, kemudian dia meneliti kecepatan pertumbuhan diameter pohon itu ya. Jadi kecepatan tumbuh diameter pohon itu nilainya 1,5 cm per bulan ya. Jadi setiap bulan ternyata setelah diteliti itu nambahnya 1,5 cm ya, diameter pohon itu ya. Nah, diameter pohon itu sendiri nih lebarnya 5 cm. Nah, kemudian dia ingin mengetahui berapa sih panjang diameter atau lebar atau besar diameter ya, diameter pohon itu, diameter pohon setelah 1 tahun. Nah, gitu ya. Nah, karena setelah 1 tahun dia ingin meneliti kembali kandungan-kandungan yang ada di dalam pohon itu gitu ya. Nah, kita tahu 1 tahun itu 12 bulan ya. 1 tahun 12 bulan. Nah, jadi ini diameter pohon setelah 12 bulan ya. Jadi setelah 1 tahun setelah 12 bulan. Kenapa kita perlu mengkonversi 12 bulan? Karena tadi di sini ya ketahuannya kecepatan pertumbuhan diameter pohon ini satuannya per bulan ya, 1,5 cm per bulan. Jadi kita perlu convert ke bulan gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa menggunakan deret aritmetik ya, deret aritmetik untuk mengetahui berapa diameter pohon itu setelah 1 tahun. Jadi deret aritmetika itu seperti ini ya. Jadi U1, U2 dan seterusnya sampai UN. Nah, ini rumusnya ya. Kecilan. Jadi UN, jadi suku ke N sama dengan rumusnya adalah A min N min 1B. Nah, gini, UN sama dengan N min 1B ya. Di mana N itu adalah tahun ke N. Di sini contohnya adalah tahun ke N, tahun atau bulan ya. Di sini satuannya bulan, bukan tahun, sorry. Bulan ke N. Bulan ke N. Nah, kemudian B di sini adalah, kalau deret aritmetik itu ada yang namanya beda ya. Beda. Nah, beda itu rumusnya ini ya, U2 dikurang U1 ya. U2 dikurang U1. Nah, dalam hal ini itu untuk kasus ini itu bedanya itu adalah identik dengan kecepatan pertumbuhan diameter pohon. Jadi di sini kecepatan tumbuh diameter pohon ya. Jadi coba lihat. Jadi kecepatan tumbuh diameter pohon yang nilainya 1,5 cm per bulan ini identik dengan beda ya. Jadi kecepatan tumbuh diameter itu yang nilainya 1,5 cm per bulan. Nah, ini itu bedanya ya. Nah, jadi N-nya tadi bulan ke N. Nah, di sini kan ingin diketahui setelah 1 tahun ya. Berarti setelah 12 bulan ya. Nah, jadi N-nya itu 12 ya. Jadi kecepatan diameter ya. Jadi lebar diameter itu setelah, jadi di sini U12. Jadi ini lebar diameter sama dengan diameter ya. Diameter saat
12 bulan ya. Jadi setelah 1 tahun, jadi setelah 12 bulan itu diameternya berapa? Itu sama aja kita mencari U12. Nah, nilainya adalah tadi rumusnya N-1 dikali B ya, gitu ya. Jadi nah, N-nya itu tadi berapa? 12 ya. 12 dikurang 1 kemudian dikali B. B-nya itu 1,5 cm, ya kan? Jadi 12 dikurang 1 11 dikali 1,5. Nah, sahabat Rasido pernah saya kasih tahu perkalian khusus 11 ya. Bagi yang lupa, coba cari perkalian khusus 11. Nah, kalau misal kelamaan udah saya ikutin sekarang aja. Nah, jadi caranya 1,5 ini kita ini aja 1,5 ya. Nah, jadi 1 dengan 5 kita jumlahkan, 1 ditambah 5 itu 6. Nah, gitu ya. Jadi 11 dikali 1,5 itu 165. Nah, terus ini kan ada koma 1. Jadi kita ikutin aja di sini. Nah, gitu. Itu sentimeter kan. Nah, gitu ya. Jadi panjang diameter setelah 12 bulan itu 16,5 cm. Nah, itu kan. Nah, kemudian kan kita ini kan setelah pertambahan diameter pohon setelah 1 tahun ya, itu 16,5. Nah, kita tahu bahwa diameter awal itu 5 cm. Jadi total diameter setelah 1 tahun. Jadi total diameter setelah 1 tahun ya. Setelah 1 tahun, jadi diameter awal yaitu 5 cm D awal ditambah D setelah 12 bulan ya, jadi D awal itu tadi 5 cm, kemudian D setelah 12 bulan itu tadi 16,5 ya, 16,5, sehingga 16 tambah 16,5 ditambah 5 21. Nah, inilah di diameter pohon setelah 1 tahun ya, 21,5 cm. Jadi setelah 12 bulan itu diameter totalnya menjadi 21,5 cm, gitu kan, seperti itu. Oke, jadi mudah ya, saya rancang mudah. Kalau masih bingung, lihat dari awal, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri. Kalau masih bingung juga, silakan kritik dan saran beserta pertanyaan-pertanyaan yang lain di kolom komen ya, disertai dengan menekan tombol like, subscribe, sama lonceng, supaya kalau ada pembaruan data sahabat Rasido alias Sarah yang paling tahu duluan ketimbang yang lain. Dan jika menurut sahabat Rasido alias Sarah ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman. Jika masih dirasa kurang, itu tanyakan di kolom komen gitu ya, supaya kalau ada pembaruan informasi itu sahabat Rasido itu bisa bisa diperbaiki gitu ya informasinya ya, supaya saya bisa menjadikan materi-materi yang lebih berkualitas dari yang materi sebelumnya, begitu. Oke. Terima kasih atas perhatian sahabat Rasido alias Sarah. Semoga channel ini bermanfaat tidak hanya untuk para guru, untuk para orang tua murid, para mahasiswa atau para siswa, tapi untuk semuanya ya. Jadi untuk yang gaptek biologi, gaptek matematika, setelah mempelajari materi Rasido yang dikelola oleh Bapak Tio, menjadi paham, oh ternyata emang perlu ya kita belajar kalkulus, perlu ya kita belajar biologi gitu, karena ternyata bisa diterapkan. Mungkin kalau kita belajar di sekolah atau di kampus itu taunya tuh ya cuman buat lingkungan kampus, tidak bisa diterapkan untuk sehari-hari. Tapi dengan mempelajari di channel saya itu bersama Bapak Tio, oh ternyata nih bisa diaplikasikan gitu, tidak cuman buat gaya-gayaan doang pinter tapi nggak bisa dipakai gitu ya, tapi bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, begitu. Semoga channel ini bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk alam semesta, untuk manusia, baik yang ada di Indonesia, di luar Indonesia, baik yang ada di benua Asia maupun di luar benua Asia, bermanfaat untuk semua suku, agama, ras, bangsa, dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada episode berikutnya yang lebih dahsyat gitu ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.